ya kan, kita tutup. Kalau dia agak payah, timpakan sama uang benggol, ya 2 atau 3. Itu 2 jam tuh biasanya kalau udah ketutup udah nggak apa lagi. Kedua ini kalau memang nampak gembung, timpakan mungkin dengan telenan supaya tidak gembung dia. Tebal sih. Hah? Buku tebal gitu buku. Bisa. Tekannya gimana Pak? Agak Jangan tekan. Ditimpakan. Jadi ketika dimandikan gini kita enak mengeluarkan kotoran ya, keluar dia itu nanti. Nah berikutnya kalau mulutnya terbuka. Nah itu kan biasanya diikatkan pakai ini ya, pakai selendang tipis ya. Nah ada juga cara yang kedua gini. Ini kan mangap tuh. Nah, ini kita gini kan, pakai kain disumpel ini biasanya ketutup. Biarkan ini dalam beberapa jam itu akan ketutup. Kalau udah ketutup dia nggak terbuka lagi. Kalau terbuka berarti hidup dia. Nah itu dia. Nah posisi tangan ini juga nggak ada keafdoliahan harus sedekap atau tidak. Nggak ada harus seperti ini. Jadi boleh begini, boleh diluruskan. Ya sepanjang yang anda baca Ahkamul Janaisnya Imam Albani dan Syekh Al-Adawi tidak ada. Jadi lihat kondisi. Boleh begini, boleh disedekapkan. Untuk supaya dipahami. fleksibel ya Pak ya? Fleksibel. Nah baik. Mana tadi baskom 3? Ini? Nah nih. Dalam air kapura. Air kapur baru tadi coba yang sudah dihancur. Tidak dikubur, Yang kuburkan plastik, dalam Mas. kolam ikan. Bisa masih. Boleh nih contoh nih kita semua mati loh. Nah, Ini kapur baru sekali. Jadi udah disiapkan 3 jenis baskom ya. Jam 5.19. Nah tentang posisi di pangku atau di atas meja itu juga nggak ada keafdoliahan. Katanya biar sayang, ya tuh terserah aja. Dan tanya Bilal kalau memang tidak susah ketika di pangku memandikan ya silahkan aja boleh. Di atas meja juga silahkan, ya nggak ada keafdoliahan. Ini di bawah juga gini bisa, di atas meja juga bisa. Nah itu dianjurkan yang memandikan memakai ini. Dan satu lagi keluarga kurban yang paling sayang dengan jenazah itu disarankan dia yang mencebok nanti. Makanya dia disarankan pakai sarung tangan kiri. Nanti dia langsung mencebok, langsung cebok ke dubur dan membersihkan kemaluan. Ya, biasa Bilal ikut tapi hanya memandu. Dan itu beda kasih sayang seorang Bilal dengan keluarga langsung itu beda. Makanya dianjurkan kalau memang dia di pangku maka dianjurkan yang keluarga terdekat memakai ini dan memakai sarung ini askar. Nah baik, sebelum memulai kita lihat dulu kukunya. Kalau memang panjang kita potong, tapi hati-hati jangan kena ininya, kita potong. Ini juga kaki kita potong. Kalau memang nampak apa kita potong. Kalau udah selesai. Nah tentang bulu. Kalau bulu di sini kayaknya lebih jelas tidak boleh bulu kemaluan. Kalau bulu ketiak khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau Anda berpendapat kalau memang dia panjang misi boleh karena dia nampak. Nah, itu gunanya ini tadi dilenturkan supaya ketika ada bulu ketiak panjang kita bisa gunting. Tidak mesti kandas. Yang penting nampak gunting. Nah kalau ini nggak bisa, kita harus lihat. Nah lihat kan berarti lihat kemaluan, makanya kebanyakan ulama tidak membolehkan. Gunting apa dicukur, Bu? Yang mana Pak? Enggak, itu tadi bulu ketiak digunting. Ya? Bukan dicukur ya? Kalau Nggak harus ada standar ya. cukurnya nggak apa-apa Pak. Oh, Biasanya nggak di apa-apa paket nggak ada cukur Pak. Iya. Gunting, tapi kalau ada cukur boleh. Bahkan bisa lebih bersih. Iya. Nah kumis juga kalau udah melebar macam kayak Pak Raden itu harus dirapikan, tapi hati-hati ya, hati-hati. Nggak ada Gus. Aku. Ustadz, bagaimana kalau dengan gigi palsu? Itu boleh nggak dilepas? Lagi palsu lihat. Kalau emas, Nah kalau emas itu dicopot biasanya. wajib ya. Sabar yuk.
Nah, kalau gigi biasa kalau susah itu jangan dicopot, bisa berdarah dia. Tapi kalau gampang copot aja. Nah, berikutnya semua sudah bersih. Langkah pertama adalah seperti mandi junub, nggak ada bedanya sama mandi junub. Maka bersihkan seluruhnya sebelum diwudukan, bersihkan seluruhnya. Baik, ayo ini mandi beneran ya, nggak ada duit ini kan. Ayo. Nah, yang membantu itu harus setengah duduk. Nah, setengah duduk. Mundur sedikit, basah nanti antum. Nah, pertama kali air yang sangat banyak di waktu cebok itu pertama, inilah air yang paling banyak. Udah ditekan-tekan dulu perutnya, Pak? Iya, ditekan. Nah, ini karena praktek kita cukup segini, nggak perlu banyak. Tapi kalau memang jenazah benerannya 3 atau 4 kali ini ya, biasanya tong agak besar. Nah, itu kurang tinggi. Nah, ini harus setengah duduk, dan ini selain nanti diginikan ini harus renggang. Biasanya tuh kan kita nggak tahu jenazah sebelum dia meninggal mungkin ada banyak makan ya, makanya kita harus banyak atau nggak makan tuh memang harus seperti ini, standarnya seperti ini. Makanya ya tahannya dingin ya. Pak, kalau pakaian Pak cuman nggak dibuka aja. biar mau ganti kok. Enggak, biar lebih jelasnya harusnya kan dibuka kan. Iya, dibuka. Buka aja ya. Hah? Jadi ibaratnya Banyak tas tuh ya Patir ya. ini Baju aja. Baju aja lah Pak. Baju aja, Tim. Patir ganti baju baru Mah ya. Iya, enggak. Enggak usah. enggak apa-apa. Enggak sayang, enggak sayang. Udah, ini aja. Jadi. Malu banyak teman. Main aja itu sayang. Kisahnya ini Pak, kisahnya ini. Kak sayang sama Patir itu ya. Nah, yuk kita mulai yuk. Yuk, kita mulai yuk. Sayang sama Patir ya. Dah, apa orang mau ke kemana nih kan jauh, harus kuat ya kan, harus kuat. Nah, dia. Anggap aja nih Pak, dia udah dibuka bajunya Pak ya. Ali surga. In. Apel Quran itu. Nah, jadi setengah duduk ya. Nah, jadi setengah duduk. Ini sembari disiram, sembari ditekan-tekan tapi lembut, tapi tidak lembut kali. Tekan sedang dia, supaya kotorannya keluar dan ini renggang. Nah, disitulah keluarga ahli musibah langsung ketika Bilal yang menyiram dan menekan, dia menceboknya. Coba antum yang siram, biar ana praktekkan, antum siram pelan-pelan. Antum siram, antum sambil tekan kayak gini. Oh, ini jangan basah. Apa? Pegang antum. Ya, antum sambil ditekan. Nah, ini langsung masuk ke dubur. Tapi jangan jari kita masuk ya, ini apa ya warnanya? Bukan masuk gini, diginikan enggak. Cukup kita terasa itu dubur, cebokin antum sama. Nah, terus sambil disiram, sambil dicebokin. Ya. Itu biasa keluar Pak ya? Keluar dia. Walaupun kurus biasanya ada sedikit-sedikit. Paling enggak dari aroma kita udah cium misi bau. Terus siram. Nah, gitu, siram terus. Anak cebok. Nah, gitu. Iya, siram lagi. Nah, biasa yang pertama tuh agak kenceng dia, banyak. Siram. Terus urutnya jalan sampai ke bawah. Ya, udah sampai situ. Ini cebok terus sampai beberapa kali baru anak keluarkan. Lihat. Kalau misi nampak kekuningan atau jelas nampak tinjanya lagi, anak cuci ini dulu kan, cuci, antum lagi siram sambil ditekan pelan-pelan. Ini tapi ditutup kain jari itu. Ya, ini pakai jari. Jadi ini memang ini hanya praktek ya ikhwas kalian, ini sebenarnya ini bulat, nggak ada apa-apa, cuman selembar kain menutup antara lutut ke pusatnya. Nah, dan jangan pula auratnya terbuka. Jadi ini karena beliau nggak mau dilepas, jadi ini kita anggap dia telanjang nih, bulat. Hanya ditutup kain sepotong ya. Oke, lagi yuk. Antum siram tuh biasa gitu nih sampai banyak. Sampai lihat lagi. Masih ada sedikit ragu, sekali lagi. Ayo sambil tekan, gosok ya. Nah, itu biasanya air perasan jeruk purut itu untuk mengimbangi bau ini. Air parutan, Bu. Air parutan jeruk purut biasanya dicampurkan ke sini untuk mengimbangi, misalnya aromanya kurang sedap. Campur, tapi dengan catatan jenazahnya nggak ada luka ya. Kalau dia penuh luka jangan pakai jeruk karena dia merasakan sakit, pedih. Nggak usah pakai ya jeruk. Ya, sekali lagi. Ayo.
Ya, gosok sampai berapa kali, siram banyak. Nah, ternyata udah benar-benar bersih. Nah, cukup. Baru ditidurkan seperti biasa. Baru diwudukkan. Nah, diwudukkan dimulai dengan bismillah. Lihat, kalau di kamar mandi yang ada WC-nya jangan dijaharkan. Itu kebanyakan ulama tidak membolehkan karena di dalam kamar mandi yang ada klosetnya, yang ada WC, maka cukup di dalam hati atau sangat perlahan. Bismillah ya, seperti wuduk biasa. Yuk, bantu 3 kali. Nah, sela-selanya sampai kuku-kukunya. Enggak, ini aja dulu jari-jari. 2 ya, 3. Oke, letak pelan-pelan ya. Letak sebelah kiri. Kena jam nggak apa-apa, kan air. 2 3. Oke. Nah, untuk hidung dan mulut cukup di luarnya aja. Gini. Biasanya dikuyur itu Pak ya, enggak ya Pak? Nanti kalau dimandikan dah, baru wajah. Dengan lembut ya. Kita menghadap memandikan jenazah lembut. Makanya kalau Bilalnya anak kandung sendiri itu lebih lembut lagi karena orang tua dia. Makanya kita berusaha, semua kita harus bisa. 1 2 3. Yuk lengan 3 kali. Tuh, sampai siku. 2 3. Jadi kita kerujuk pelan-pelan, itu masuk kuping deh kan. Ayo gosok sampai siku. Nah, ini kalau jenazahnya misalnya ditekuk-tekuk, malamnya dipijit-pijit, dia enak lentur. Tapi kalau enggak ini kaku kali, jenazah itu kaku kalau enggak dilentur-lentur. 3. Pas mengudunya ini Pak, memang Iya. posisinya tidur gini. Ya memang jenazah tidur ya, lagi rata. Enggak separuh duduk kayak tadi. Baru duduk enggak? Enggak. Nah, ini baru naikkan sedikit. Kan pakai air hidroponik nggak bisa, nggak ada pengganti air apa gitu untuk mengimbangi baunya. Oh, sabun, Pak. Sabun yang wangi. Dah. Kepala cukup sekali ya. Tadi belum ke kuping ya? Tadi ngobrol lupa tadi. Turun pelan-pelan ya. Kaki 3 kali juga. Bersihkan patir. Itu sampai sak jari-jarinya. Bersih. Batasnya mata kaki, lebih boleh. Udah kedinginan deh. Anduk bawa. Oh, masa siap semuanya. Udah, baik, berarti udah selesai. Nah, Pak, tadi kalau yang mengeluarkan apa tadi kotoran tadi pakai air mengalir dari keran bisa boleh juga Pak? boleh. Maksudnya nggak usah pakai gayung kan? Iya, nggak usah pakai selang. Boleh. Boleh Pak ya. Boleh. Macam shower gitu. Boleh. Jadi ada shower atau pakai selang boleh. Yang mana? Jadi itu Jangan tembak itu ya, bahaya deh. Jangan pakai candle spirit. Mana mana dia ya? Lari Mana Pak? Kalau yang pakai bidara itu kapan terakhir pakai bidara? pakai bidara inilah dia. Ini sampo ini kan sampo. Inilah seharusnya bidara. Inilah dia. Tak karena kita bidara segini yang 40 akhirnya. Makanya kita pakai sampo. Barangkali mau nyumbang ya. Jadi sebenarnya Kita udah nanam bidara sini ada. setelah udah selesai diwudukkan, maka disampuin. Jadi ini anggap aja sampo bidara ya. Sampo bidara ini kita anggap. Sampo bidara untuk di keramasan pertama. Tadi mau kemarin mandi juga sampoannya. Bersih sekali dia buat. Jadi ini sampo bidara nih anggap ya. Nah, kalau berlebih maka dimandikan langsung. Tutup ya pelan ya, tutup ya.
Jadi cara mandikannya bismillah ya. Kasih dong masuk. Nah, ini sikit aja, nah ini sikit aja ya. Ini sikit. Dan sebelah kanan atas dulu yang pertama. Sebelah kanan atas pertama. Sambil digosok ya. Sambil digosok ketiak. Dan tadi anaknya untuk di sela-sela selangkangannya. Ya, tetap menggunakan pelapis ya. Biar enggak tersentuh kemaluan langsung. Ya. Sambil digosok-gosok. Sampai pelan-pelan sampai ke paha, betis, sampai bersih. Udah selesai, baru kanan bawah. Nah ini gini kan, nah mereng, kupingnya ya. Tutup, tutup gitu. Oke. Sampai berapa kali siram gitu Pak? Untuk atas ke bawah. Hitungnya nggak ada dihitung Pak, cuman dia sampai bersih pelan-pelan. Oh, enggak, istilahnya enggak sampai perhitungan harus 3 kali itu enggak ada Pak ya? Enggak. Oh itu iya 3 kali mandi. Cuman berapa kali siramnya itu enggak ada hitungan. Siram enggak ada gitu lah ya? Enggak Pak. Jadi ini untuk kanan bawah. Tetap digosok sambil digosok cara lembut ya. Cara lembut. Nah, ini juga apanya ini namanya punggungnya ya, pantatnya digosok pakai sabun. Terus kita anggap nih yang nggak ada pakaian kita anggap ya bawahnya ini. Kanannya Pak dulu ya Pak ya? Hah? Kanan dulu ya? Iya kanan, udah selesai turun pelan-pelan. Baru sebelah kirinya. Enggak, atas itu bawah belum, atasnya rata. Iya, rata letakkan. Nah, atasnya dulu, tutup. Nah, anggap aja pelan-pelan ya, nanti pergi pula. Ya ketiaknya penting sela-sela sama ini leher tadi. Nah, ini sela-sela apanya ya? Nah, digosok pelan-pelan dari jemarinya lagi. Ya, baru bawah kiri balikkan. Ya. Cara lembut. Tapi jangan pula gini ya, karena ada kita lihat Bilal terlalu lembut gini. Ah ini tidak bersih ya, akhi. Ah, dia dari jari jemari ini keluar, cuman mau bersih. Langsung anak lihat. Jadi kita pertengahan, tidak kasar kali, tidak lembut kali, tidak hulu. Nah, tetap kita sentuh tapi lembut. Harus sampai lengan kita ke punggung kiri bawah. Sampai telapak sampai jari dah, letak. Itu dinamakan sekali mandi. 3 kali mandi berarti 2 kali seperti itu juga. Oke. Ya ulang-ulang, yuk lagi. Ya. Oh, itu jangan teguk biasanya rata. Bu, yang ini air campur kapur barus atau air murni? Air campur barus yang terakhir nanti Pak. Oh, ini air murni Yang masih ya? iya, yang ketiga. Penutup dia. Untuk kepala tadi ya? Tutup mulut. Tanpa bidara ya? Tetap gosoknya ringan karena tadi sudah digosok pertama kan, tetap digosok pakai ringan. Ini kasih kopi. Habis itu dikasih kopi Oke, atas udah, bawah kanan lagi. Sini. tambah duit Nah, gitu. Tutup. Terus bawah. Ya, betisnya ya. Terus sampai jadi. Nah, turun nih pelan. Bagian kiri atas. Ya. Ini lebih aman. Kalau kita jajah ahot gimana Pak? Sama itu cara pemandiannya Pak? Sama. Enggak jauh beda lah ya? Enggak. Cuma nanti bedanya ketika di rambut aja, Pak. Dia harus dikepang 3. Belum mulai memandikan Pak, jangan nggak ada doa khusus ya? Cuma Nggak ada. Bismillah aja ya. Iya, bismillah. Ya, punggung belakang. Kalau laki-laki berambut panjang, Bu, Nggak ada suruh dikepang, Pak. Nggak ada ya? Cuman disisir aja dia. ada sisi rapi aja ya? Iya. atau nggak perlu dipotong Bu? Nggak ada. Nggak ada di situ lah ya, pokoknya nggak ada di situ. Mandi lagi.
Nanti kalau masalah setelah dimandikan Pak, Dah, tiba-tiba keluar Kapur lagi barus kotoran gitu gimana Pak? Nah terakhir mana air kapur barus tadi? Apa di hutan lagi? Enggak, tadi yang sudah diapa itu? Oh, anggap aja lah sebiji Mas Mari. Ya Pak Nanda, Ya. setelah dimandikan tiba-tiba keluar lagi kotoran gitu, atau diwudukan lagi atau dimandikan lagi. Nah, apabila memang kita pertama tadi itu, makanya kita pertama tadi waktu dia setengah duduk itu harus maksimal. Harus maksimal betul, diurus sampai betul-betul yang mencebok tadi lihat bersih. Yang kedua, biasa udah nggak ada aroma lagi. Aroma yang tahu kan bawang udah nggak ada, berarti udah bersih. Nah, qadarullah mungkin kan ada gerakan juga nih, kita ginikan dia, kita ginikan keluar lagi, padahal sudah diudukkan. Maka kita cebok lagi bersih, udukkan lagi. Tapi nggak usah dimandikan lagi, cukup udukkan aja. Iya. Oke. Nah, ini anggap air kapur barus nih ya. Yang terakhir ini. Wangi ini ah. Kapur orang kapur marga Bang Ginting ini. Ini biasanya kapur barus sambil lalu aja ya. Terus. Oke. Bawah, kanan. Nah, gitu urutannya, gampang kan? Kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Itulah yang disunahkan Rasulullah SAW di Ahkamul Janais Al-Albani dan Ahkamul Janaisnya Syekh Al-Adawi. Tadi Pak, masalah parutan jeruk perutnya gimana Pak? Sama dengan apa ini? Kapur barus sekalian juga gitu? Boleh kalau memang bersisa dan nggak ada luka. Kalaupun bersisa sedikit tuh biasa kalau kami disiramkan ke bekas mandi supaya aromanya nggak bau kali. Misalnya nih kamar mandinya kan tadi udah ada aroma bau segala macam kan. Bisa ada sisa sedikit, tambahkan air kacukan, siramkan ke lantai-lantainya supaya Yang korek kuping. penawar. Korek kuping nanti di awal atau di akhir tadi bisa. Ya, kapur barus nih ya tadi ya, terakhir ya, lanjut ya, kita lanjut. Sudah sampai awal baru yang di bawah. Balikkan lagi sekali lagi yang terakhir. Gintir. Sama kuku deh. Nah, sudah selesai. Nah, kalau apa tadi, maka diambil korek kuping tadi. Kalau misalnya ada sedikit. Ada bon. Nah, apabila ada tete hidungnya dikit atau ini ada misal lendir-lendirnya, tinggal dilap aja. Dilap. Nah, biasanya pun ini tebeli pakai kapas lagi dikit. Sebelumnya itu biasanya didigan sedikit biasanya supaya tebel ya. Seperti ini gini. Tebel ya dikit. Begini juga. Tinggal dilingkar-lingkarkan aja. Nah, ya. Tinggal gini sedikit, ini hidungnya putar-putar, nggak usah pelit, udah sedikit udah buang, ambil lagi. Kuping juga gitu ya, kuping. Nah, gimana kalau yang kita mandikan terkena kanker darah, leukemia? Itu biasanya setelah dimandikan keluar darah juga. Nah, itu nggak usah khawatir, alhamdulillah pengalaman kami. Kalaupun keluar dia hanya sedikit, jadi tidak usah risau. Ketika di kamar mandi kita memang standby sekira setumpuk kapas, lapkan. Jadi kalau keluar darah nggak usah dimandikan lagi, nggak usah diudukkan lagi, cukup dilap. Biasanya tuh keluar kalau kemarin kami kanker darah dari hidung keluar dari ini, dari kuping keluar juga dikit. Tapi yang agak dominan hidung sama ini. Maka lapkan aja, udah kering udah. Yuk, baru kita ambil anduk, lap. Tapi kalau tadi gitu kita diangkat bawa dia, pernah kemarin kejadian dengan saudara gitu diangkat kotornya keluar lagi. Ya itu tadi bersih. Nah, makanya anak tekan kata dia pertama tuh yang betul-betul harus bersih betul, dan yang menegakkan tuh harus kuat karena dia kan ini kan anak kecil. Kalau jenazah kita berat loh, makanya kita tanya ini di bangku ya kuat antum kuat. Jadi dia begini tuh ada sekitar 15 menit itu berat loh kayak gini. Jadi dia betul-betul kita urut itu wakil. Jadi baju apa? Baju kering. Tapi kita usahakan itu biasanya tahu kalau sebelum diangkat. Ini udah terakhir nih mandi macam kayak ditanya kuku tadi kan, keluar lagi ya udah kita cebok lagi, kita urut lagi, kita cebok, kita siram lagi bersih, udah jelas nggak ada, wudhukan lagi. Cuman nggak usah dimandikan lagi. Soalnya kemarin kejadian gitu, jadi dibilang itu masih ada keluar kotorannya. Udah berusaha terus, tapi tetap masih keluar juga katanya. Tapi ya tetap dikapani orang itu nggak dimandiin lagi. Nggak diapa lagi, nggak diuduk lagi, langsung ada itu penyakitnya ya. Nah itu
Ini biar diganti dulu bajunya. Mana? Baju kering. Pastilah, Iya, iya, nanti iya. basah kita mau kapan. Jadi ini seolah-olah nih misi apa ya? Ini karena dia mayat hidup jadi tegak sendiri.